Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan kita semua, yang mana telah menciptakan kita dan memberikan kita begitu banyak nikmat hidup di dunia, nikmat ibadah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapati surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita semuanya dari zaman kejayaan menuju zaman yang terang benderang dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat kali ini kami akan menyampaikan sebuah khutbah dengan judul Hikmah Isra Mi'raj dan Tasliyah Nabi dan umatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ada 2 fase atau 3 fase yang mana bukan fase yang gembira tapi menjadi puncak daripada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yakni yang pertama adalah peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim. Jadi Bani Hashim dikelompokkan, dikumpulkan di suatu lembah, kemudian tidak boleh bertransaksi dengan Bani yang lain, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah. Bahkan sahabat Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan yang diabadikan dalam sirah An-Nabawiyah Ar-Rafiq Al-Maktum, mengatakan bahwa pengepungan itu semakin ketat, pangkalan pasokan makanan terputus hingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit hewan yang kering. Bahkan teriakan tangisan mereka, bayi-bayi kelaparan tertenggar hingga di luar lembah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang pertama yang menghantam Nabi yakni boikot selama 3 tahun lamanya Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad SAW dan Bani Abdul Muthalib disisihkan di suatu lembah dan kemudian tidak boleh bertransaksi sama sekali dengan bani-bani yang lain. Terputus pasokan makanan. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Rafiq Al-Maktum tadi disebutkan bahwa mereka sampai memakan daun-daunan dan kulit hewan yang kering karena saking parahnya kejadian saat itu. Maka kemudian peristiwa kedua yang menjadi latar belakang adalah peristiwa Amul Husni, yakni tahun kesedihan. Karena dampak dari boikot tadi dan faktor usia daripada Abu Thalib yakni paman Nabi kemudian wafat meninggalkan Nabi. Abu Thalib adalah paman Nabi yang walaupun tidak beriman adalah orang pertama yang kemudian menjadi bodyguard Nabi, orang pertama yang membela Nabi, orang pertama yang kemudian maju paling depan ketika Nabi disakiti. Maka kemudian juga meninggal pula yakni istrinya, yakni Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian menjadi istri tercinta, tameng Nabi, tempat curhat Nabi dan lain sebagainya. Maka kemudian dalam sirah Ibnu Hisam dijelaskan bahwa kemudian Khadijah dan Abu Thalib wafat pada tahun yang sama, maka berturut-turutlah musibah yang menimpa Nabi. Ini adalah fase yang kedua, yakni fase di mana Nabi merasakan kesedihan karena ditinggal oleh 2 penopang utama, yakni pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Maka kemudian dengan segala keadaan tersebut, maka Nabi berusaha untuk mencari cara dakwah lain. Maka kemudian Nabi berangkat di fase yang ketiga, berangkat ke Taif, berharap penduduk Taif mau menerima beliau, berharap penduduk Taif mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada beliau. Maka sungguhnya ketika terjadi peristiwa itu, ketika datang ke Taif, bukannya malah disambut, tapi disambut dengan caci maki, disambut dengan penghinaan, bahkan dilempari oleh batu sehingga terluka Nabi, berdarah Nabi. Maka kemudian sampai ada malaikat yang menawarkan kepada Nabi untuk menjatuhkan 2 gunung untuk memberikan adab atau siksa kepada penduduk Taif, dan Nabi tidak mau karena Nabi bersabar terhadap hal tersebut. Maka kemudian Nabi berdoa, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang diriwayatkan Imam Tabrani ketika Nabi berada di Taif, yakni Allahumma innaka asku du'fa quwwati wa halaka hailati wa hawani 'alan nas. Maka ya Allah, kepadamu ya Allah aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia.
Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu maka tidak ada sandaran daripada Nabi terhadap manusia. Ayah ibunya sudah meninggal, pamannya yang membela sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, dan juga diuji dengan berbagai macam cobaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan penghiburan kepada Nabi, memberikan kemuliaan kepada Nabi, yakni dengan peristiwa apa? Yakni dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi, mengutus Jibril dan Buraq untuk menjemput Nabi ke mana? Yang disebutkan dalam suatu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka maha suci Allah. Maka kata tafsir Al-Qurtubi terkandung dalam kata subhana, yakni surat ini dibacakan dengan tasbih subhana, yang mana karena peristiwa tersebut mengandung perkara yang agung yang membuat akal manusia tidak mampu atau terheran-heran karena saking takjubnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bayangkan jarak Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa saat itu dan saat ini, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah 1.200 km. Begitu jauh, apalagi saat itu kendaraan yang mampu ditunai hanyalah unta, kuda, yang mana sangat memerlukan waktu berbulan-bulan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang disebut dengan peristiwa Isra. Dan kemudian tidak hanya demikian, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke atas langit, yakni di Sidratil Muntaha, yang mana melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dan kepada makom yang sangat tinggi yakni Sidratul Muntaha. Maka ada sebuah riwayat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni jika dibayangkan luasnya alam semesta adalah semua galaksi, semua bumi, semua matahari digabungkan menjadi satu, maka itulah adalah langit yang pertama. Maka kemudian langit yang pertama itu dibandingkan dengan langit yang kedua adalah seperti sebuah cincin yang dilempar ke dalam hamparan pasir padang gurun. Maka kemudian itulah bandingan antara langit pertama dan langit kedua. Dan begitu pula dengan sebaliknya, langit kedua dibanding dengan langit ketiga, maka seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke dalam padang pasir yang luas. Maka kemudian begitu juga dengan langit keempat, langit ketiga dan langit keempat sampai kemudian langit keenam, dan pada langit pertama hingga langit keenam itu dibandingkan dengan langit yang ketujuh seperti sebuah cincin yang dilemparkan kepada pasir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ini menunjukkan begitu luar biasanya maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang begitu kecil kita manusia di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan ciptaan Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan tiap nabi dalam setiap langit. Maka di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yakni bapak para nabi, dan kemudian di langit selanjutnya bertemu dengan nabi-nabi yang lain, termasuk di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang diperoleh Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yakni adalah perintah salat. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat perintah salat yang awalnya 50, maka kemudian ketika sampai di langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi bahwa umatnya tidak akan mampu, umatnya tidak akan bisa untuk melakukan itu, sehingga Nabi meminta keringanan dan dipotong 5. Maka kemudian menjadi 45 dan turun lagi ke langit ke-6, dan sampai sekarang, sampai akhirnya dipotong menjadi 45, dan kemudian tinggal kewajiban untuk salat yakni 5 waktu saja. Ma'asyiral muslimin jamaah. Maka kemudian daripada hikmah daripada sholat itu adalah sebagian para ulama mengatakan
sebagai tasliyah, sebagai penghibur daripada Nabi, daripada peristiwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguhnya manusia meninggalkan wahai Muhammad, umatmu tidak menerimamu. Ketika penduduk bumi tidak menerimamu, maka sungguhnya penduduk langit Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menerima Nabi dan memberikan kekuatan melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang meneguhkan dan menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW? Isra Mi'raj bukanlah sebuah hanya peristiwa yang kemudian hanya dituliskan di dalam sejarah. Itu menunjukkan bahwa dalam surat Al-Isra tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdi, yakni makom tertinggi daripada seorang hamba bukanlah menjadi raja, bukanlah menjadi penguasa, tapi menjadi abdun. Karena Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad yang tentunya memiliki makom yang paling mulia dengan statusnya dengan abdi, dengan status kehambaan. Maka semuanya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya, menjadikan ibadah sebagai rutinitasnya dan menjadi penghubung dia antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, maka salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, yakni ketika kita salat, ketika kita melafazkan salat Allahu Akbar, maka kemudian kita terhubung dengan siapa? Dengan pencipta langit dan bumi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah di antara orang-orang yang kemudian mereka menyakiti di antara orang-orang beriman, orang-orang yang beriman bersujud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka bagaimana sebagaimana Nabi tadi mengadukan urusan kaumnya, urusan ketika dihina, dicaci di Taif, maka kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan penghiburan dan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutnya hadiah daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. Maka sebagaimana dikatakan tadi bahwa salat itu adalah mi'rajnya, kenaikannya atau mi'rajnya orang-orang mukmin, yang mana ketika mereka sholat, mereka terhubung kepada pencipta langit dan bumi. Betapa bangga seorang hamba bisa terhubung dengan Tuhannya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 136, yang kemudian berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kemudian jika hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku mengabulkan semua permohonan yang kemudian idza da'an jika itu dipanjatkan. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka bertakwalah, berimanlah kepada Allah la'allahum yarshudun, agar engkau mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu salat, dia menghadap pada Allah. Ketika dia selesai salat, dia berzikir memuji Allah. Dia kemudian mengakui istighfar kesalahan yang dia dapat Allah, dan kemudian dia memanjatkan doa kepada Allah. Seolah-olah dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluh kesah hambanya. Mungkin ada di antara hamba-hamba yang disakiti, mungkin ada di antara hamba-hamba yang tertimpa musibah, mungkin di antara hamba-hamba yang ada begitu banyak masalah, maka kemudian dia mengadu, ini asku, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahannya, dofa kuati, atas kelemahan kekuatannya, kelemahan dayanya, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat bukan hanya menjadi suatu rutinitas ibadah yang biasa saja, tapi menjadi kekuatan spiritual. Maka ketika seorang mengadukan kelemahannya kepada Allah, dia punya Allah di belakangnya, dia punya Allah sebagai Tuhannya, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa sedih, karena semuanya dia memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai support system terbaiknya, sebagai pendukungnya, sebagai Tuhannya. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kebaikan-kebaikan. Jika dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur, dan jika dia diberikan musibah, dia bersabar. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang tawadhu, hamba-hamba yang rendah hati, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang semangat ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, maka kita menyeru dengan hayya 'alal falah, maka kita menuju kepada salat, maka kita menuju kepada kemenangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukaratil maut wal najata minan nar wa afwa'il al-hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahiduna fi Suriya wa fi Yaman wa fi Gaza wa fi Uyghur wa fi Fatani wa fi Sin wa fil ardi wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika